Jumpa kembali sahabat cinta Neo. Saya Dr. Tauis, neonatologis di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak RSAB Harapan Kita Jakarta. Saat ini saya ingin menyampaikan Q&A resusitasi neonatus. Tujuannya untuk lebih memahami patofisiologi setiap antisipasi dalam alur resusitasi neonatus. Kita tetap merujuk pada standar resusitasi neonatus PPIDAI. Pertanyaan yang diajukan, mengapa resusitasi bayi baru lahir berbeda dengan resusitasi pada bayi, anak, dan dewasa? Resusitasi bayi baru lahir berbeda dengan resusitasi pada bayi, anak, dan dewasa. Perbedaannya terletak pada bayi baru lahir akan memulai kehidupan mandiri dari tunjangan ibu dalam kehidupan intrauteri ke kehidupan ekstrauteri. Proses adaptasi ini tidak selalu fisiologis karena dipengaruhi oleh morbiditas ibu hamil, kehamilan, dan proses persalinan. Untuk itu perlu mendapat pertolongan tim resusitasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan tingkat morbiditasnya. Apakah kompetensi dasar, spesialistik, atau subspesialistik. Bantuan proses adaptasi ditujukan untuk menjaga stabilisasi suhu yang harus sama intra dengan ekstrauteri. Stabilisasi sirkulasi setelah pemutusan tali pusat, dan paling penting adalah membantu neonatus bernapas mandiri setelah pasokan oksigen dari ibu terputus seiring dengan pemutusan tali pusat. Bantuan proses adaptasi berlangsung dalam detik pada periode golden hour pasca lahir. Kegagalan bantuan proses adaptasi berakibat pada cacat dan kematian pada bayi baru lahir. Pada slide digambarkan situasi janin intrauteri, di mana ruang ventilasi, bronkus dan bronkiolus, serta reservoir oksigen alveol terendam dalam cairan paru. Pasokan oksigen 100% berasal dari ibu melalui darah tali pusat. Saat lahir, bayi secara fisiologis akan bernapas spontan, tetapi proses ini akan terhambat apabila janin mengalami hipoksia atau kekurangan pasokan oksigen dari ibu dalam kehamilan, menjelang persalinan, dan selama proses persalinan. Pada fase hipoksia dini, morbiditas yang terjadi dalam absorpsi cairan paru yang sangat membutuhkan oksigen, sehingga terjadi hambatan masuknya udara yang mengandung oksigen ke ruang alveol. Selanjutnya akan berpengaruh pada terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah paru, sehingga terjadi hambatan proses difusi oksigen dan CO2 di antara ruang alveol dan pembuluh darah paru. Proses ini yang harus diantisipasi, sehingga bayi baru lahir tidak mengalami hipoksia lama yang akan berakibat timbulnya cacat dan kematian. Untuk itu, pada setiap persalinan wajib didampingi oleh tim yang kompeten untuk melaksanakan prosedur resusitasi pada neonatus. Hasil systematic review dan meta-analisis Patel dan kawan-kawan pada tahun 2017 mendapatkan pentingnya pelatihan resusitasi neonatus untuk menjaga kualitas kompetensi tim resusitasi neonatal sebagai upaya untuk menyelamatkan bayi baru lahir dari kematiannya di hari ke-7 sampai 28 pasca lahir. Kompetensi tim resusitasi neonatus ditekankan lagi oleh Aziz dan kawan-kawan pada tahun 2020 pada item pertama dari 10 item penting take home message dalam melaksanakan resusitasi neonatus, yaitu persiapan, antisipasi yang tepat, adekuat, dan efektif oleh individu atau tim yang melakukan resusitasi neonatal. Jadi, cukup jelas perbedaan resusitasi pada neonatus dibandingkan dengan resusitasi pada bayi, anak, dan dewasa.
membantu janin melaksanakan adaptasi untuk hidup mandiri menjadi bayi baru lahir di kehidupan ekstrauteri. Adaptasi pertama adalah stabilitas suhu tubuh bayi ekstrauteri sama dengan intrauteri. Adaptasi kedua adalah memfungsikan paru sebagai alat pernapasan, mulai dari fungsi ventilasi oleh trachea, bronkus dan bronchiolus, fungsi reservoir oksigen oleh alveol untuk terminal proses difusi oksigen dan CO2 ke dan dari pembuluh darah paru. Adaptasi ketiga adalah distribusi oksigen ke seluruh sistem tubuh melalui sistem sirkulasi. Sekian pembahasan untuk sesi introduksi. Marilah kita lanjutkan ke sesi berikutnya.